Saya itu jarang memuji Indra Safri, saudara-saudara. Tapi melihat dua pertandingan awal di SEA Games ini, saya harus angkat topi kepada beliau. Saya harus memuji beliau karena tampaknya beliau sudah bisa mengikuti pola pikir Sintayong dalam hal fleksibilitas taktik dan strategi menyesuaikan dengan kondisi lawan, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang serius maupun yang hanya basa-basi. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan membicarakan SEA Games lagi. SEA Games 2023 di Kamboja. Khususnya kita akan bicara tentang Timnas Indonesia U22 asuhan Indra Safri yang baru saja meraih kemenangan 5-0 atas Myanmar setelah sebelumnya mengalahkan Filipina 3-0. Kalau saudara-saudara perhatikan, apa yang dilakukan Indra Safri ini mirip dengan apa yang selama ini dikerjakan Sintayong di Timnas Indonesia U20 maupun senior. Apa yang dilakukan Indra Safri ini mirip, filosofi cara dia memperlakukan pertandingan itu sama. Karena ya nggak tahu ya apakah mungkin instruksi dari Sintayong karena beliau punya hak untuk mensupervisi timnas-timnas usia di timnas di bawah dia atau memang hanya kebetulan. Tapi kalau saudara-saudara amati apa yang dilakukan Indra Safri ini dalam dua pertandingan awal ini mirip sekali saudara-saudara, mirip. Baik taktik, strategi maupun pilihan pemain walaupun tetap ada perbedaannya. Nah, apa itu saudara-saudara? Apa itu yang sama dan yang beda dari Indra Safri dengan Sintayong? Akan kita bahas di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara. Timnas Indonesia U22 yang tampil di SEA Games ini mencatatkan hasil yang lumayan bagus. Ya bukan lumayan lagi lah, bagus lah. Padahal kan waktu datang ke Kamboja itu penuh keraguan saudara-saudara. Banyak yang meragukan karena waktu menjalani pertandingan uji coba di Jakarta melawan Lebanon itu, waduh, penampilannya jelek sekali. Walaupun menang sekali dan kalah sekali, tapi mainnya jelek. Jadi orang banyak yang meragukan. Mereka merindukan tim ini dipimpin oleh Sintayong lagi, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, setelah melihat dua pertandingan awal di SEA Games ini melawan Filipina, ya orang-orang sekarang nih mulai berubah, mulai optimistis, perlahan-lahan mulai yakin dengan kemampuan Indra Safri. Kenapa saudara-saudara? Karena hasilnya ya kita lihat dari hasil lumayan lah. Waktu pertandingan pertama lawan Filipina menang 3-0 kan. Marcelino Ferdinand mencetak gol terus walaupun sempat ada penalti yang gagal. Kemudian Irfan Jawahri mencetak gol dan kemudian Fajar Fatur Rahman mencetak gol. 3-0 ya di pertandingan pertama. Kemudian di pertandingan kedua itu lebih mantap lagi saudara-saudara, lebih mantap lagi. Menang 5-0 melawan Myanmar ya. Marcelino Ferdinand cetak gol yang keren saudara-saudara, cetak gol yang indah, membuka gol lagi itu dia. Kemudian ada Ramadan Sananta juga mencetak 2 gol. Kemudian ada si Fajar Fatur Rahman kembali mencetak gol. Kemudian ada si siapa ya? Taufan atau siapa? Titan Agung mencetak gol. Jadi hasilnya lumayan lah, lumayan. Harus ingat bahwa ketika pertandingan pemanasan di Jakarta uji coba itu kan Indra Safri itu dikritik habis-habisan karena taktiknya jelek, cara mainnya buruk, pilihan pemain, pilihan strateginya itu waduh amburadul lah. Dan ya memang Indra Safri itu karakternya seperti itu saudara-saudara. Saklek itu apa ya? Saklek itu kekeh apa ya? Itu bahasa Zimbabwe lah. Bahasa Zimbabwe dan bahasa Uganda itu saklek gitu. Jadi begini, jadi kalau Anda sudah punya taktik dan strategi nih, Anda sudah misalnya Indra Safri ini taktiknya adalah 4-3-3, dia biasanya gitu, formasinya 4-3-3, terus dia taktiknya main kayak Barcelona, dia ball possession, pendek merapat, pendek-pendek jauh, dia bilang gitu. Nah, itu dia akan dia gunakan melawan siapa saja. Pilihan pemainnya juga itu saja.
cara strateginya itu saja. Jadi siapapun lawannya akan digunakan. Misalnya dia lawan Barcelona, lawan Real Madrid, lawan Manchester City, lawan Arsenal, lawan Paris Saint-Germain, lawan Malaysia, lawan Thailand, lawan Jepang, lawan Argentina, lawan Timor Leste, lawan Guam. Itu dia akan main dengan cara yang sama, seperti itu aja. Pemainnya itu aja. Posisinya di sini ya, pokoknya dia akan mengandalkan, dia percaya dengan yang namanya the winning team. Itu, the winning team itu pasti akan dia mainkan. Kecuali pemain itu cedera atau akumulasi kartu kuning, baru akan diganti oleh pemain lain, pemain cadangan. Jadi, porsi pemain cadangan untuk bisa tampil itu di timnya Indra Safri itu selalu minimalis, saudara-saudara. Selalu minimal, paling satu dua orang aja yang akan diganti, yang selebihnya itu aja pemainnya. Nah, itu kan membuat taktik dan strateginya itu gampang dibaca, saudara-saudara, gampang dimatikan. Jadi ketika lawan lebih pintar, dia akan bisa membaca, oh ini cara mainnya begini, cukup dimatikan ini, selesai. Nah, itu yang terjadi pada Indra Safri. Makanya Indra Safri hanya jago di Asia, di level Asia Tenggara. AFF U22 dia juara, AFF U19 dia juara. Tetapi begitu naik ke level Asia, yang lawannya jauh lebih pintar, jauh lebih cerdik, itu kandas, saudara-saudara. Nah, itulah Indra Safri. Tapi saudara-saudara, gambaran kita tentang Indra Safri yang dulu dengan timnya itu berubah total di SEA Games kali ini, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara perhatikan, Indra Safri kali ini, saudara-saudara, di SEA Games di Kamboja ini jauh lebih fleksibel. Dia tidak lagi memaksakan yang disebut sebagai the winning team itu. Tidak, saudara-saudara. Dia tidak lagi mengandalkan itu saja pemainnya. Taktiknya juga tidak itu saja. Formasinya masih sama. Kalau saya lihat formasinya masih sama, cara mainnya itu masih sama, tetapi strateginya itu yang agak berbeda. Menurut saya ini agak lebih mirip apa yang dikerjakan Sintayong. Entah dia mendapatkan arahan langsung Sintayong, atau dia meniru, atau dia belajar dari Sintayong, saya tidak tahu. Atau kebetulan, saya tidak tahu. Tapi faktanya, saudara-saudara, itu sudah jauh lebih fleksibel. Jauh lebih cair. Jauh lebih, dia bisa menyesuaikan dengan lawan yang akan dihadapi. Dan dia juga menggunakan sistem rotasi. Ini yang saya angkat topi dari dia waktu 2 pertandingan awal melawan Filipina dan melawan Myanmar. Kalau saudara perhatikan, waktu lawan Filipina, di belakang itu ada Pratama Arhan, Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga, dan Rio Fahmi. Kemudian di tengah ada Beckham, ada Marcelino, dan ada Raihan. 4-3-3 ya. Di depan ada Witan Sulaiman di kiri, Ramadan di tengah, dan si Jen Kelly Schroyer di kanan. Nah, 4-3-3. Hasilnya menang 3-0 ya. Kemudian waktu pertandingan melawan Myanmar, dia ganti 4 pemain, dan dia mengacak posisi 1 pemain, dia acak 2 pemain, dia acak posisinya. Waktu melawan Myanmar, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, posisi Alfeandra Dewangga di back sentral itu diganti dengan Ferrari. Kemudian Rio Fahmi diganti dengan Bagas Kava. Di tengah, saudara-saudara, posisinya Beckham diganti dengan Taufani. Kemudian di depan si Schroyer diganti dengan Fajar Fatur Rahman. Nah, yang menarik adalah posisi di tengah yang tadinya ditempati Raihan itu diganti oleh Alfeandra Dewangga. Jadi Alfeandra Dewangga digeser dari belakang ke tengah. Sementara Fajar Fatur Rahman itu adalah back sayap, full back kanan. Dia diganti menjadi penyerang sayap sebagai wing. Nah, ini sangat bagus dan ini mirip dengan apa yang biasa dilakukan Sintayong. Alfeandra Dewangga itu dari belakang ke depan itu yang melakukan itu adalah Sintayong pertama. Kemudian waktu di sayap, posisi full back menjadi back sayap menjadi gelandang sayap, menjadi penyerang sayap, itu dilakukan Sintayong terhadap si Asnawi, kemudian si Yakob dan Janjay Sayuri itu dilakukan. Dan ini sekarang dicontoh oleh, ya di copy paste lah, entah sengaja atau tidak. Faktanya itu perubahan 4 pemain itu, saudara, ada beberapa pemain yang sama sekali tidak diganti waktu starting line up.
itu kemungkinan itu adalah kerangkanya Indra Safri, kerangka utama. Dan itu juga sama dengan Sintayong, itu juga pasti ada kerangka. Bukan hanya Sintayong, semua pelatih di seluruh dunia itu juga ada kerangka. Jadi ada beberapa pemain yang stay di situ yang tidak tergoyahkan. Contohnya di belakang ada Hernando, kiper itu dia pertandingan pertama kedua dia selalu masuk starting line up. Kemudian Pratama, kemudian Rizky Ridho, kemudian ada Marcelino Ferdinand, kemudian ada Witan Sulaiman dan Ramadan Sananta. Itu pemain itu selalu masuk line up walaupun pada babak kedua nanti diganti. Walaupun tidak selalu bermain bagus. Contoh Witan dia belum bisa maksimal. Saya nggak tahu ya apakah karena sudah punya istri atau apa atau sudah balik ke Indonesia atau apa, saya nggak tahu. Kemudian Pratama itu juga tidak maksimal karena ya nggak tahu ya, mungkin karena lebih sering jadi pemain cadangan di Tokyo Verdy, jadi touch dia sudah hilang. Tetapi dia tetap menjadi andalan, tetap menjadi kerangka di lini di permainan. Kemudian nanti di babak kedua Sintayong Indra Safri kemudian akan memasukkan Irfan Jauhari. Irfan Jauhari ini akan fleksibel, bisa jadi dia menggantikan Ramadan Sananta atau dia main di sayap, itu dia akan fleksibel. Kemudian ada juga Beckham itu juga akan masuk. Kemudian Schroyer juga akan masuk di babak kedua. Jadi Raihan juga waktu melawan Myanmar masuk di babak. Jadi ada beberapa variasi taktik yang ini memang kita harus memuji secara objektif. Kita harus memuji apa yang dikerjakan Indra Safri di SEA Games. Tanya adalah saudara-saudara, Indra Safri ini sudah memainkan 14 pemain di starting line up. Dari 20 pemain yang dibawa, 14 itu sudah main di starting line up. Bayangin. Berarti kan ada 6 pemain yang tidak main di starting line up. Walaupun 6 pemain itu tidak main di starting line up, tetapi 4 pemain diantaranya sudah ikut main. Jadi hanya ada 2 pemain yang tidak ikut di starting line up. Belum pernah bermain sejauh ini, belum pernah bermain. Itu adalah si Adi Satrio, kiper, dan si Komang siapa ya? Komang Teguh atau siapa ya? Pokoknya si Komang, backnya itu. Dan saran saya, seharusnya nanti waktu main melawan Timor Leste, Komang dan Adi Satrio itu bisa dimainkan. Seharusnya dimainkan supaya mereka juga bisa merasakan atmosfer pertandingan. Bisa merasakan bertanding walaupun hanya 90 menit atau 45 menit atau berapa menit pun. Dan ini juga memainkan semua pemain yang ada di skuad ini juga sama dengan karakter Sintayong, saudara-saudara. Itu bagus, saudara-saudara, karena kalau memainkan semua pemain itu bagus. Dan pemain bisa istirahat, kemudian pemain cadangan juga bisa merasakan atmosfer pertandingan, kemudian nanti ketimpangan, istilahnya, stok pemain itu loh. Gap antara pemain inti dan pemain cadangan itu diusahakan tidak terlalu lebar. Walaupun Indra Safri sendiri sebenarnya sudah memberi penjelasan tentang rotasi ini. Dia mengatakan bahwa rotasi ini memang sengaja dilakukan bukan terkait urusan recovery. Karena dia menganggap bahwa recovery pemain, jadwal dari satu pertandingan ke pertandingan itu sudah cukup. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, itu sudah cukup. Jadi dia melakukan rotasi itu lebih semata karena ingin mencari komposisi terbaik, the winning team saat nanti di semifinal dan final. Itu dan itu betul, saudara-saudara, betul, karena pertarungan Indonesia sesungguhnya itu nanti ada di semifinal. Kalau di grup ini ya kita hanya yang penting lolos dulu lah. Lolos menjadi juara grup, syukur-syukur menjadi juara grup, menjadi runner up grup juga tidak masalah, yang penting lolos dulu. Jadi kalaupun hanya lolos ya cukup menang 1-0 itu tidak masalah. Imbang juga tidak masalah, yang penting bisa lolos. Jadi ini fokus seperti ini itu dia sudah berpikir bahwa SEA Games ini adalah sebuah war, sebuah perang, bukan lagi battle, bukan lagi pertempuran. Dan ini sama persis dengan apa yang dikerjakan Sintayong selama ini bersama tim nasional Indonesia, saudara-saudara. Selain pujian, saudara-saudara, kita juga harus sedikit mengkritisi apa yang dilakukan Indra Safri, khususnya terhadap Marcelino Ferdinand, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara perhatikan, Marcelino Ferdinand ini tampaknya itu menjadi roh, menjadi nyawa.
ketergantungan Indra Safri timnas U22 kepada Marcelino Ferdinand ini sangat besar, saudara-saudara. Marcelino Ferdinand ini bisa bermain di posisinya itu mobile sekali. Dia main di tengah sebagai playmaker, sebagai pengatur serangan. Tetapi dia juga menjadi eksekutor, menjadi tumpuan utama mencetak gol. Beban dia terlalu berat dan dia terlalu mobile. Mobilitas dia tinggi. Dia ada di mana-mana di setiap sudut lapangan. Kalau saya perhatikan, dia ada di kanan, ada di kiri, ada di depan, dia ada agak ke belakang, itu dia ada di mana-mana. Dia melakukan eksekusi dari dalam kotak penalti, dari luar kotak penalti. Dia melakukan kombinasi saat tendangan sudut, itu dia ada di mana-mana. Dan kenapa ini Indra Safri harus mulai berpikir untuk mengurangi ketergantungan Marcelino Ferdinand, saudara-saudara. Ini penting, saudara-saudara. Jadi gini, saudara, saya kasih tahu ya, nanti kan pertandingan melawan Timor Leste ini sebenarnya harus jadi kesempatan Indra Safri untuk mengistirahatkan Marcelino Ferdinand, saudara-saudara. Diparkir, biarkan dia diistirahatkan. Nanti pemain lain yang tampil atau merubah taktik, merubah formasi, merubah strategi supaya Marcelino ini bisa istirahat, saudara-saudara. Kasihan, saudara-saudara. Ada dua alasan mengapa Marcelino Ferdinand harus diistirahatkan waktu melawan Timor Leste, saudara-saudara. Pertama adalah fisik, saudara-saudara, kondisi kebugaran. Kenapa, saudara-saudara, dia harus istirahat? Kenapa kebugaran dia penting? Karena dia itu waktu di Belgia itu dia tanding, saudara-saudara. Bertanding di liga yang kompetitif, bukan liga abal-abal ya. Kemudian dia terbang ke Jakarta, saudara-saudara. Dari Jakarta, dia datang malam hari, yang paling dia tidur sebentar. Paginya dia berangkat ke Kamboja, dan di Kamboja dia ya mungkin istirahat terus latihan pertandingan. Itu kan dia fisik dia terkuras, saudara-saudara. Apalagi di waktu di Belgia itu di sana musim semi, suhu udaranya bisa 10 derajat. Sementara dia balik ke Indonesia terus ke Kamboja suhu udaranya 30 derajat. Jadi itu berpengaruh terhadap kondisi fisik. Pertama fisik, saudara-saudara. Kedua adalah pilihan taktik dan strategi, saudara-saudara. Indra Safri harus mulai bisa berpikir kalau tidak bermain dengan Marcelino Ferdinand itu bagaimana? Dia harus punya taktik lain, punya strategi lain. Karena kalau itu tergantung Marcelino Ferdinand, itu nanti akan mudah dibaca oleh lawan. Khususnya oleh Thailand, oleh Vietnam, oleh Malaysia yang lebih cerdik. Saya harus akui 3 tim ini jauh lebih cerdik daripada Filipina atau Myanmar, atau Kamboja, atau Timor Leste nanti. Jadi itu penting. Pilihan taktik itu bisa mengubah formasi, misalnya tidak lagi 4-3-3, melainkan 4-4-2 atau 3-5-2 dengan cara bermain yang agak berbeda, tidak mengandalkan bola-bola pendek lagi, misalnya bisa mendirect bola-bola dari sayap langsung crossing ke tengah, itu bisa mengandalkan. Atau dia tetap formasinya sama tetapi pemainnya yang berubah. Formasinya, maksudnya sistem permainannya tetap sama, 4-3-3, tetap mengandalkan dengan filosofi permainan dia yang selama ini dia terapkan bisa, tetapi permainannya diganti. Misalnya, posisi Marcelino Ferdinand diganti oleh Beckham, Romeo Beckham, Brooklyn Beckham, bukan. Beckham Putra Nugraha, pemain Persib, itu juga bisa. Karena karakternya sama, tipenya sama, walaupun mobilitas kemampuannya sedikit lebih bagus, Marcelino itu bisa mengandalkan Beckham ditaruh untuk menggantikan posisi Marcelino. Kemungkinan pilihan itu yang akan dipilih oleh Indra Safri. Saya tidak bisa membayangkan kalau Indra Safri benar-benar mengubah total sistemnya seperti Sintayong yang bisa bermain 4-3-3, berubah 4-4-2, berubah 3-4-3, berubah 3-5-2, berubah 3-6-1. Saya tidak akan membayangkan seperti itu. Kemungkinan Indra Safri akan tetap dengan filosofi permainan dia, hanya pemainnya yang akan berganti. Dan ya tidak masalah itu, saudara-saudara. Yang penting musuh akan calon lawan Indonesia nanti di semifinal maupun di final, insya Allah itu tidak bisa membaca. Jadi ketika Marcelino dihentikan ada solusi lain. Itu yang paling penting dari tujuan untuk mengistirahatkan Marcelino Ferdinand. Peluangnya bagaimana, saudara-saudara? Peluangnya itu besar untuk lolos ke semifinal sebagai juara grup. Pertandingan nanti yang ke hari Minggu atau hari apa itu akan melawan Timor Leste. Walaupun Timor Leste kemarin bikin kejutan dengan mengalahkan Filipina, tetapi kalau Timor Leste dihadapkan dengan Indonesia,
ya saya rasa Indonesia masih punya peluang lah ya, menang 1-0, 2-0 itu nggak masalah, yang penting menang. Timor Leste Indonesia bisa. Kemudian nanti melawan Kamboja itu Indonesia juga potensi menang itu besar karena kekuatan Kamboja ini ternyata tidak seperti yang digembar-gemborkan. Waktu pertandingan pertama mereka luar biasa mengalahkan Timor Leste. Semua sektor lapangannya hidup. Tetapi ketika lawan Filipina imbang 1-1, nah, permainan mereka tidak bagus. Mereka fokus, konsentrasi mereka gampang bubar di menit-menit akhir. Kemudian emosi pemain itu juga tidak bisa terkontrol karena waktu melawan Filipina itu sempat terjadi perkelahian, hampir. Itu. Jadi ada titik lemah yang bisa dimanfaatkan untuk mengalahkan Kamboja. Dan pertanyaannya adalah apakah Indonesia akan bisa mempertahankan clean sheet? Peluangnya besar. Dan saya sih optimistis Indonesia akan menjadi juara grup A. Juara grup A dengan poin sempurna. Bisa semua, dia akan menyapu bersih kemenangan. Dan bisa juga clean sheet, saudara-saudara. Clean sheet di 4 pertandingan itu bisa saja clean sheet. Kemudian nanti ketika di semifinal kan kemungkinan besar antara Vietnam atau Malaysia, saudara-saudara. Itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah membahas Timnas U22. Kita juga sudah membahas tentang SEA Games 2023 khususnya di grup A. Kita sudah bicara tentang Indra Safri, tentang pilihan taktik, pilihan strategi, sistem rotasi yang diterapkan. Kita sudah bicara tentang Sintayong, kita sudah bicara banyak hal. Kita sudah bicara apa aja lah. Dari A sampai Z sudah kita omongkan. Kita sudah berbusa-busa. Sudah muncrat ini mulutnya saya ini. Kita sudah membahas untuk edisi kali ini. Kita sudah, kalau bermanfaat ya itu terserah saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa berguna ya silahkan diikuti terus. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf saudara-saudara, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar itu sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, menghibur, menginspirasi, mantap, silahkan like, share, and subscribe. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di YouTube, di TikTok. Tapi kalau saudara-saudara merasa channel ini tidak berguna ya abaikan saja, di skip. Jangan dilaporkan saudara-saudara, kasihan saya. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya di lain kesempatan dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka.